Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mulai menindak tegas oknum supporter yang berbuat anarkis. Gibran meminta hal tersebut setelah mendapati bus Persis Solo telah diserang oleh oknum supporter di Tangerang usai berduel dengan Persita. Gibran menilai para penegak hukum selama ini belum tegas dan seolah tidak belajar dari tragedi Kanjuruhan. Sang wali kota itu bahkan meminta calon ketua umum PSSI Erick Thohir untuk ikut membenahi sepak bola di tanah air. Mohon izin Pak Listio Sigit, mohon maaf jika saya lancang dan tidak sopan. Kejadian pelemparan terhadap bus pemain Persis akan terus terjadi. Ini merupakan rangkaian dari tidak adanya tindakan tegas terhadap pelaku kerusuhan di Kanjuruhan, tulis Gibran di akun Twitter pribadinya. Pertandingan antara Arema FC dan Bali United dalam lanjutan Liga musim ini telah resmi ditunda. Singoedan sedianya akan menjadi tuan rumah kontra Bali United. Hanya saja sejauh ini mereka belum memiliki kepastian mengenai venue mana yang akan mereka gunakan. Hal ini imbas kampanye penolakan terhadap klub Arema terjadi di mana-mana. Penolakan oleh beberapa elemen supporter didasari karena banyak yang menganggap klub Arema tidak memiliki empati atas ratusan korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan. Arema selama ini dinilai tidak memberikan dukungan terhadap para korban dengan terus melanjutkan kompetisi. Harapan publik sepak bola Indonesia menyaksikan aksi wonderkid bintang Eropa Alejandro Garnacho dan Matteo Soule telah kandas. Hal ini dipastikan setelah Argentina U20 tersingkir di Piala Amerika Selatan. Argentina dipaksa menang kekalahan tipis 1-0 dari tuan rumah Kolombia di Stadio Olimpico Sabtu kemarin. Hal ini membuat Javier Mascherano selaku pelatih U20 Argentina telah resmi menyatakan mundur dari jabatannya sebagai pelatih. Mascherano menegaskan dirinya bertanggung jawab penuh atas hasil buruk tersebut. Saya pikir tidak bertahan sebagai pelatih, tidak perlu dipikirkan lagi. Saya tidak bisa menyampaikan banyak kata-kata karena tidak ada alasan, ujar Mascherano. Pelatih Jeonnam Dragon Lee Jang-won menyebut adanya peran Sintayong dalam perekrutan Asnawi ke Jeonnam Dragon. Pasalnya sang pelatih mengaku pernah berkomunikasi dengan Sintayong sebelum merekrut Asnawi. Setelah pembicaraan itu, sang pelatih semakin yakin dengan kemampuan pemain berusia 23 tahun itu. Saya yakin Asnawi akan berguna untuk barisan pertahanan kami. Saya juga pernah berkomunikasi dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Dia mengatakan sesuatu yang bagus mengenai Asnawi, tegas Lee Jang-won. Marcelino Ferdinand akan mencoba peruntungannya di Eropa. Mantan klub Kevin De Bruyne yaitu K-Agent disebut menjadi tujuan gelandang berusia 18 tahun itu ke Belgia. Kepergian Marcelo tentu menjadi sebuah kehilangan bagi Persebaya. Pasalnya bintang timnas Indonesia itu mempunyai peran penting yang cukup krusial di lini tengah Persebaya. Namun sang pelatih Aji Santoso dilaporkan sudah memiliki suksesor pengganti sang pemain muda. Yang jelas kami sudah mengantisipasi menyiapkan pengganti Marcelo yang sudah pergi ke luar negeri, ungkap Aji Santoso. Namun sang pelatih belum mau terbuka tentang siapa sosok pengganti sang pemain muda di Persebaya. Terbaru seorang pemain AFC Amsterdam, Dayan Kentenaar, menyatakan secara gamblang bahwa dirinya sangat ingin bermain untuk skuad Garuda suatu saat nanti. Bahkan pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang ini telah masuk dalam deretan pemain yang ingin dinaturalisasi oleh Sintayong. Adapun dampak negatifnya adalah kehadiran Dayan tentu akan semakin membuat talenta-talenta lokal menjadi tersisih. Hal inilah akan coba dipertimbangkan oleh PSSI ke depannya. Masa depan Egy Maulana Fikri memang dipertanyakan karena ia berstatus tanpa klub pada saat ini, di mana pemain berusia 22 tahun ini telah dilepas oleh klub asal Slovakia FC Siena pada akhir tahun lalu. Desas-desus mengenai kepulangan Egy ke Indonesia telah beredar selama beberapa waktu terakhir. Sebelumnya Persib Bandung telah dikaitkan dengan mantan pemain Legia Gdańsk ini. Pasalnya bos Persib Bandung itu Teddy Cahyono tidak menutup kemungkinan untuk merekrut Egy di musim ini. Teddy juga menyinggung tentang bursa transfer Liga 1 yang akan tutup 1 hari lagi. Sintayong pulang ke Korea Selatan sejak pertengahan Januari setelah mengikuti Piala AFF tahun ini. Dan banyak pihak yang mempertanyakan bagaimana kedepannya nasib pelatih asal Korea itu. Namun dikabarkan baru-baru ini, pelatih Sintayong akan kembali ke Indonesia pada 30 Januari nanti.
Dengan begitu Sintayong akan langsung memimpin pemusatan latihan timnas U20 di Jakarta, di mana TC ini akan dilaksanakan untuk mempersiapkan skuad U20 untuk menjalani Piala Asia yang sudah dijadwalkan tahun ini. Insiden terjadi di kantor manajemen Arema Minggu siang ini, di mana puluhan supporter yang mengatasnamakan Arek Malang berujung ricuh, di mana kaca di official store Arema FC telah hancur akibat adanya pelemparan batu dan benda-benda keras oleh peserta aksi. Aksi Arek Malang ini terjadi lantaran mereka merasa tidak puas dengan Arema FC dan manajemen. Mereka ingin tim berjuluk Sengwedan ini mundur dari kompetisi pasca tragedi Kanjuruhan. Tuntutan tersebut dianggap sebagai solusi dan bentuk simpati terhadap 135 korban di tragedi Kanjuruhan kemarin. Sehabis kejadian ini, Tatang Dwi Afrianto selaku komisaris Arema telah menyatakan bahwa pihaknya siap untuk berdiskusi dengan para supporter. Nomor punggung 56 menjadi pilihan Muhammad Rezaldi Hehanusa setelah resmi menjadi kekuatan baru Persib Bandung di putaran kedua Liga 1 musim ini. Nomor tersebut tentunya memiliki arti tersendiri bagi pemain yang akrab disapa bule itu. Sebelumnya nomor 7 dan 28 karena menjadi pilihan ex pemain Persija Jakarta itu. Saya pilih nomor 56. Alasannya karena 28 tambah 28. Angka 28 itu karena tanggal hari bahagia saya dengan istri saya, ucap Rezaldi. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan belak-belakan mengungkapkan pandangannya tentang pelatih timnas Indonesia Sintayong. Pria yang akrab disapa Iwan Bule ini menyatakan bahwa pelatih asal Korea itu tetap akan dikontrak Indonesia sampai akhir tahun 2023. Hal ini disampaikan Iwan Bule menjelang pergantian Ketua Umum PSSI melalui Kongres Luar Biasa. Iwan Bule juga membantah rumor yang menyebut bahwa Sintayong pulang ke negara asalnya dikarenakan putus kontrak dengan PSSI. Iwan Bule mengungkapkan, kepulangan pelatih itu karena PSSI memberikannya libur sebelum tugas berat Piala Dunia U20 dimulai. Dalam pengakuannya, Iwan Bule juga menganggap bahwa dirinya sangat puas dengan kinerja Sintayong selama ini. Meski belum pernah memberikan gelar bagi timnas Indonesia, tetapi Sintayong dinilai memiliki pengaruh luar biasa dalam 2 tahun terakhir untuk Indonesia.